Shalom Bapak Ibu, salam semangat, 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 sukacita, sukacita, sukacita. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Mazmur 150 ayat 6. Halo Bapak Ibu, kembali berjumpa dalam ibadah online pada hari ini. Mari sama-sama kita beribadah dan bersyukur pada Tuhan kita dengan cara yang berkenan padanya. Mari sama-sama kita memberikan pujian dan penyembahan dengan penuh ucapan syukur. Serta membuka pikiran dan hati kita menerima kebenaran firman Tuhan. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat datang di keluarga masa depan cerah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Perdamaian Bogor. Anda bukan orang asing di sini, karena kita adalah satu keluarga di dalam Kristus. Ibadah ini, kita mau menjadikan Yesus sebagai pusat hidup kita. Biarlah semua ibadah kita hanya untuk memuliakan Tuhan saja. Haleluya. Sesuai dengan amanat agung Yesus Kristus, kita melakukan pemuridan untuk setiap anggota gereja. Semua yang melayani dalam gereja kita harus mengikuti pemuridan. Kedua paket pemuridan dalam gereja kita, yaitu dasar kekristenan atau DK dan hidup berjemaat atau disingkat dengan HB. Kami menganjurkan saudara-saudari untuk mengikuti pemuridan ini dan pasti akan bertumbuh dan diberkati. Sebagai gereja sel, kami menyelenggarakan kelompok-kelompok kecil. Supaya apa? Supaya kehidupan kekristenan kita bukan hanya sebagai suatu acara saja, tapi kekristenan adalah komunitas yang saling membangun satu dengan yang lain. Silahkan lihat di warta jemaat untuk mengikuti sel grup yang terdekat atau biasa kita sebut dengan kesan kelompok saling memperhatikan. Selamat datang dan selamat beribadah dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara semuanya. Kita ucap syukur bahwa pada hari ini kita bisa beribadah kepada Tuhan kita secara online. Kita percaya bahwa Tuhan kita, Allah yang terus menyertai kehidupan kita sampai sekarang ini. Semua karena anugerahnya saudara, kita boleh ada sampai sekarang ini. Siapa yang siap untuk memuji Tuhan boleh lambaikan tangan. Kita semua siap untuk memuji Tuhan saudara. Makanya kita siapkan waktu kita saat ini. Dan kita menaikkan puji-pujian kita kepada Tuhan. Kita mau nyatakan bahwa Tuhanlah Dia kekuatan dan mazmur hidup kita. Dia gunung batu, Dia keselamatan kita. Haleluya Yesus. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara
besar Tuhan, karena kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh kita ucap syukur kita memiliki Tuhan yang besar. Yes, amin saudara, kita memiliki Tuhan yang besar, Tuhan yang maha kuasa. Pemazmur mengatakan dalam Mazmur 135, sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar dan Tuhan kita itu melebihi segala Allah. Kita percaya saudara bahwa Tuhan kita Tuhan yang besar, kasih-Nya besar atas setiap kita, kuasa-Nya besar atas setiap kita. Karena kasih yang besar itulah kita boleh hidup sampai sekarang ini, karena kuasa yang besar itulah kita boleh ada sampai sekarang ini saudara. Dan mari kita menyatakan pada hari ini, kita ucap syukur Tuhan bahwa kami memiliki Tuhan yang besar, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang berjanji dan Allah yang setia akan janji-janjinya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Mari nyatakan dengan iman dan percaya lagu ini saudara, bahwa aku punya Tuhan yang besar. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu.
Mengatakan bahwa aku tahu bahwa aku memiliki Tuhan yang besar dan bahwa Tuhanku itu melebihi segala Allah. Terima kasih Tuhan Yesus karena Kau selamatkan setiap kami Tuhan. Kau jadikan kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Kau boleh melihat kebesaran-Mu Tuhan. Kau boleh merasakan kuasa dan kasih-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami ucap syukur Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa janji-Mu Tuhan tidak tertepat di dalam hidup kami Tuhan. Tapi Engkau Allah kami yang selalu menepati janji-Mu Tuhan Yesus. Kami mau hidup di dalam janji-janji-Mu Tuhan Yesus. Kami mau serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami berdoa saat ini untuk firman-Mu Tuhan. Bahwa firman-Mu Tuhan itu akan menjadi kekuatan kehidupan kami. Akan menerangi setiap jalan kami Tuhan. Akan mengubahkan kami Tuhan Yesus. Mari Tuhan bicara bagi setiap kami Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan Yesus. Kami butuh firman-Mu Tuhan untuk boleh menjadi penuntun dalam hidup kami Tuhan Yesus. Urapi setiap kami Tuhan, urapi hamba-Mu Tuhan. Dan kami mau serahkan pemberitaan firman Tuhan pada hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu pada kesempatan kali ini. Saya boleh bersama-sama dengan Bapak Ibu untuk membagikan kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya ingin mengajak saudara untuk memperhatikan dari 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka. Ayat 17, sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah daripada menderita karena berbuat jahat. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami menaikkan syukur di hari ini kami boleh beribadah kepadamu dan kami boleh merenungkan firman-Mu. Kami memohon supaya Roh Tuhan memimpin kami, memberkati kami, sehingga perenungan terhadap firman-Mu pada kesempatan kali ini membawa kami semakin bertumbuh dewasa, mengenal Engkau dan hidup dalam rencana-Mu. Membebaskan kami dan melepaskan kami serta menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan bagaimana kita melampaui kepahitan hati kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada umumnya saudara-saudara, kalau kita rajin berbuat baik, kalau kita semua rajin berbuat baik, maka kita akan menerima kebaikan. Kita juga akan mengalami berkat Tuhan. Kalau kita mentaati Tuhan, kita mengalami berkat Tuhan, kita mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan. Namun tidak dapat disangkal, saudara-saudara, seringkali meskipun kita mentaati Tuhan, kita berbuat baik, namun kita mengalami penderitaan, mengalami aniaya, mengalami kesulitan, tidak mengalami berkat yang seperti kita harapkan. Nah, saudara-saudara, dalam berelasi juga seperti itu. Seringkali kita sudah berbuat baik dengan seseorang, namun bukannya yang bersangkutan itu berbuat baik sama kita, tetapi justru memfitnah kita, menganiaya kita, dan berbagai hal yang buruk yang ditimpakan kepada kita. Nah, saudara-saudara, tersebut juga bisa terjadi
di tengah-tengah kehidupan Anda dan kehidupan saya. Baik itu di tempat kerja, di masyarakat, tetapi juga bisa terjadi di gereja, di mana kita sudah berbuat baik, di mana kita diperlakukan secara tidak adil. Nah, saudara-saudara sekalian, seringkali hal-hal semacam ini menimbulkan kepahitan di dalam hati kita. Apakah kita merasa pahit dengan orang yang memperlakukan kita, tetapi juga bisa kita bisa merasa pahit dengan Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, hari ini kita mau belajar firman Tuhan, bagaimana ketika Anda dan saya mengalami peristiwa semacam ini, yaitu ketika kita diperlakukan tidak adil, ketika kita berbuat baik, ketika kita mentaati Tuhan, tetapi justru kita mengalami aniaya, kita mengalami kesengsaraan atau penderitaan. Tentu saudara masih ingat tentang kisah Yusuf. Kisah Yusuf adalah contoh di mana Yusuf berbuat baik kepada majikannya Potifar, tetapi justru perbuatan baiknya ini dia mentaati Tuhan untuk tidak berzina, tetapi justru karena itu dia difitnah dan dimasukkan ke dalam penjara. Nah, saudara-saudari sekalian, hal yang seperti itulah yang seringkali juga tidak asing di dalam kehidupan Anda dan dalam kehidupan saya. Seringkali kita mengalami hal yang seperti itu, baik dalam peristiwa yang kecil maupun dalam peristiwa yang besar. Nah, saudara-saudara sekalian, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan, bagaimana kita mengatasi semuanya itu. Ketika kita diperlakukan tidak adil, ketika akar pahit itu bisa timbul di dalam hati Anda dan hati saya. Saudara, yang pertama di dalam ayat 14 tadi mengatakan kepada kita, dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 14 berbunyi demikian. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran. Ya, ayat 13 bercerita bahwa kalau kita melakukan kebenaran, rajin berbuat baik, ya kita tidak akan mengalami, mungkin kita tidak akan mengalami satu kejahatan, tetapi tidak selamanya seperti itu. Tidak selamanya seperti itu. Sebab itu ada ayat 14, tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Itu yang pertama. Ya, kamu akan berbahagia. Jika kita menderita karena kebenaran, jika kita mengalami sengsara karena perbuatan baik, jika kita mengalami masalah ketika kita menuruti kehendak Allah, maka anggaplah itu sebagai satu kebahagiaan. Saudara, lebih lanjut, saudara bisa membaca itu di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat. Dan kalau saudara melihat 1 Petrus pasal 2 ayat 19 mengatakan juga kepada kita hal yang sama, bahwa kalau kita diperlakukan secara jahat padahal kita melakukan kehendak Allah, maka itu adalah suatu anugerah. Satu anugerah, satu berkat yang istimewa. Anggaplah itu suatu kebahagiaan. Ini masalahnya di sini, saudaraku. Seringkali kalau kita diperlakukan semacam ini, kita tidak menganggap sebagai suatu kebahagiaan. Kita tidak menganggap sebagai anugerah. Tapi kita bisa mengatakan ini Tuhan lalai. Tuhan tidak mengenapi janjinya. Dan Tuhan itu tidak baik dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudara, firman Allah mengajarkan kita, anggaplah itu sebagai kebahagiaan. Nah, bagaimana kita bisa menganggap itu sebagai kebahagiaan, Bapak Ibu Saudara sekalian? Tentu kita harus punya alasan. Tentu kita harus punya reason, sehingga kita bisa melihat perbuatan yang membuat kita menderita, perbuatan yang membuat kita kecewa, perbuatan yang membuat kita sengsara itu sebagai satu kebahagiaan. Nah, 1 Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-24 juga mengatakan hal yang serupa. Anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Nah, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Kenapa demikian? Karena di dalam 1 Yakobus pasal yang pertama itu dijelaskan bahwa hal tersebut itu bukan sia-sia. Hal tersebut bukan menyengsarakan kita, tetapi hal tersebut akan mendatangkan hasil yang lebih besar daripada kesengsaraan yang sedang kita hadapi karena hal tersebut.
Ya, saudara-saudara sekalian, kalau Anda membaca Yakobus pasal yang pertama ayat 2-4, maka saudara di situ akan tahu bahwa hal tersebut akan menghasilkan ketekunan, dan ketekunan akan mendatangkan kedewasaan. Nah, saudara-saudara sekalian, itulah yang Tuhan ingin capai kalau Anda dan saya diperlakukan tidak adil. Kalau Anda dan saya diperlakukan secara tidak semestinya. Kalau kehendak Allah yang kita lakukan justru mendatangkan kesulitan. Kalau kebaikan kita justru dibalas dengan kejahatan, maka sebetulnya itu bukan satu kecelakaan. Tetapi Allah sedang menggunakan hal tersebut untuk menghasilkan ketekunan dan akhirnya mendatangkan kedewasaan rohani di dalam hidup kita. Menghasilkan kedewasaan rohani, bahkan pada masa kekekalan kita akan mendapat mahkota kehidupan. Senada dengan hal itu, dalam Matius pasal 5 ayat 11-12, dalam khotbahnya Tuhan Yesus juga mengatakan seperti itu. Berbahagialah kamu jika kamu dianiaya oleh karena nama Tuhan, maka upahmu besar di surga. Nah, ini alasan mengapa ketika kita mengalami hal tersebut kita masih bisa berbahagia, karena hal tersebut akan menghasilkan kedewasaan rohani. Hal tersebut juga akan mendatangkan upah di surga. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Yang kedua, dikatakan di dalam ayat yang ke-14 juga, jangan takut dan jangan gentar kalau hal tersebut terjadi dalam hidup kita. Kalau kita dianiaya karena kebenaran, jangan takut dan jangan gentar. Ya, dikatakan ayat 14 tadi, sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Ya, jangan kita takut dan jangan gentar. Takut di sini akan menyebabkan saudara lari dari situasi semacam itu. Takut di sini bisa membuat Anda tidak mau lagi melakukan kehendak Tuhan. Takut di sini akan bisa mendorong saudara untuk berhenti berbuat baik. Buat apa saya melayani? Buat apa saya berbuat baik? Toh akhirnya bukan pujian yang saya terima, bukan hadiah yang saya terima, tapi justru caci maki, justru aniaya. Buat apa saya melakukan kehendak Tuhan? Bukan berkat yang saya alami, justru saya mengalami hal yang buruk dalam hidup saya. Dan lebih baik saya berhenti saja. Nah, itu yang seringkali kita dapati. Ketika Tuhan mengizinkan itu terjadi dalam kehidupan seseorang, yang bersangkutan menjadi takut untuk melakukan lagi. Yang bersangkutan akan berhenti untuk melakukan lagi. Nah, itulah yang sebetulnya dikehendaki iblis. Yang dikehendaki iblis dalam hidup kita. Ketika hal itu terjadi, dia ingin supaya segera Anda berhenti untuk melakukan kehendak Allah. Dia ingin supaya saudara tidak lagi bertekun di dalam dia. Nah, itu yang sebetulnya dia kehendaki. Namun sebab itulah firman Allah menasihatkan, jangan takut apa yang mereka takuti itu. Jangan, ya. Yang kedua, jangan gentar, jangan bingung. Kenapa Tuhan, apa yang salah dengan saya? Kok kenapa saya seperti ini? Jangan gelisah, jangan kacau balau pikiran saudara. Tenang saja. Tenang. Alasannya apa? Karena kita sedang melakukan kehendak Allah. Karena kita sedang melakukan kebenaran. Kecuali jika kesengsaraan atau penderitaan tersebut adalah akibat dosa kita, maka kita patut untuk bertobat di hadapan Tuhan. Tetapi kalau saudara tahu itu bukan karena dosa, tapi justru karena Anda melakukan kehendak Allah, justru karena Anda berbuat kebenaran, Anda mengalami hal semacam itu, maka saudara tahu bahwa Allah sedang berdiri bersama-sama dengan saudara, bahwa Allah ada di pihak saudara, dan Allah sedang merancang kondisi semacam itu untuk memproses kita dengan tujuan yang lebih mulia. Nah, itulah yang kedua. Jangan takut dan jangan gentar. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian, dikatakan di dalam ayat yang ke-15, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Nah, ini penting. Kuduskanlah Kristus di dalam hati kita sebagai Tuhan. Artinya, saudaraku, hormati, akui Yesus yang suci, Yesus yang kudus itu sebagai Tuhan dalam hidup Anda, hidup saya. Dia sebagai Tuhan yang berkuasa.
Dia sebagai Tuhan yang berdaulat. Dia sebagai Tuhan yang merancang rancangan yang baik dalam hidup kita, meskipun kita sedang mengalami situasi atau perlakuan yang tidak adil, situasi yang mendatangkan kesengsaraan dan kesulitan dalam hidup kita karena kita mentaati Tuhan tadi. Hormati Yesus sebagai Tuhan. Itu berarti, saudaraku, kita berserah kepada Tuhan. Kita berserah dengan kondisi yang semacam ini, dengan perlakuan yang tidak adil, dengan aniaya, dengan hidup yang sulit karena melakukan kebenaran. Kita berserah kepada Tuhan. Dengan berserah kepada Tuhan, hati saudara lebih mudah dibentuk oleh Tuhan. Dengan berserah kepada Tuhan, prosesnya Tuhan akan lebih cepat Anda lalui dibandingkan ketika kita justru mengeraskan hati, berbantah-bantah, bersungut-sungut, kecewa sama Tuhan dan lain sebagainya. Tidak, saudaraku, kita harus justru berserah. Kalau Yesus itu Tuhan yang kudus, maka patut untuk kita berserah kepada Dia. Percaya bahwa situasi dan kondisi yang buruk yang kita alami itu bukan tanpa tujuan, bukan untuk menghancurkan kita, bukan untuk menyengsarakan kita belaka, tetapi ada tujuan yang lebih baik. Ada kemuliaan yang lebih besar, ada berkat yang lebih tinggi, lebih mulia yang ada di depan saudara semuanya. Mengakui kedaulatan Tuhan. Kenapa Tuhan lakukan ini? Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi dalam hidup kita? Dia Tuhan yang berdaulat, dan Dia Tuhan yang merancangkan rancangan yang baik. Sekalipun kita menghadapi situasi yang buruk, kebaikan Allah tidak berubah. Sekalipun kita menghadapi situasi yang buruk, rencana Allah tidak pernah gagal. Nah, akui Dia sebagai Tuhan yang berdaulat, yang bisa melakukan apa saja dan berhak melakukan apa saja. Dia berhak melakukan apa saja dalam hidup Anda dan hidup saya. Dan Dia bukan Tuhan yang jahat, Dia Tuhan yang baik. Kalau Dia lakukan sesuatu yang dalam tanda petik tadi menyengsarakan kita, sekali lagi, bukan tanpa tujuan, bukan tanpa makna. Selalu ada tujuan, ada makna yang lebih mulia. Mengakui Tuhan sebagai, menguduskan Tuhan dalam hati kita sebagai Tuhan, juga berarti kita harus mentaati Tuhan. Implikasinya, saudaraku, berarti kita harus bereaksi, menanggapi situasi itu sebagaimana firman Allah tentukan. Kita tidak boleh bereaksi menuruti keinginan daging kita, tapi justru kita didorong oleh Roh Kudus dan firman Allah untuk mentaati firman Tuhan dalam situasi semacam itu. Dan saudara, ketika kita diperlakukan tidak adil tadi, diperlakukan salah tadi, reaksi kita bisa marah. Reaksi kita ingin balas dendam. Reaksi kita bisa hidup dalam kepahitan. Nah, itulah yang harus kita hindari. Kalau Yesus itu sebagai Tuhan, kalau Dia berhak atas hidup saudara, kalau Yesus itu sebagai Tuhan di mana Anda mau berserah kepada Dia, Anda mempercayai Dia bahwa Dia punya rencana yang baik atas situasi dan kondisi yang Bapak Ibu alami, maka saudara harus mengikuti tuntunan Allah. Saudara harus mengikuti kehendak Tuhan, firman Allah. Gimana caranya kita menghadapi situasi yang semacam itu? Nah, saudara-saudara sekalian, saya ingin mengajak saudara melihat di 1 Petrus pasal yang kedua. 1 Petrus pasal yang kedua, Bapak Ibu, ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-24 menolong kita untuk mengerti apa yang harus kita lakukan ketika kita diperlakukan tidak adil, ketika kita diperlakukan bengis, bahkan ketika kita sudah melakukan apa yang baik, bahkan ketika kita melakukan kehendak Allah, orang lain memperlakukan kita secara bengis, secara kejam. Ayat 21 dari 1 Petrus pasal yang kedua berbunyi demikian. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan kepada Dia
yang menghakimi dengan adil. Ayat yang ke-24, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Nah, kalau Anda membaca ayat-ayat ini, ayat di atasnya bercerita bahwa sebagai hamba kita harus tunduk kepada majikan kita. Majikan kita yang baik dan ramah kita harus tunduk, tetapi juga kepada majikan kita yang bengis, yang jahat, kita diminta tunduk. Nah, kalau kita menghadapi situasi semacam itu, kita akan menderita. Ya, kita harus tunduk kepada majikan yang bengis, itu kan penderitaan. Kita melakukan yang baik, tapi majikan kita melakukan yang jahat, bengis. Oleh sebab itu, dalam situasi semacam itu, firman Allah menolong kita. Teladani Yesus, ikuti jejaknya. Yesus pun menderita karena kebenaran. Dia tidak pernah menipu, dia tidak pernah berbuat jahat, ya. Dia tidak pernah berbuat jahat, dia hanya melakukan kebaikan, tapi justru aniaya, caci maki dan salib yang dia terima. Sebab itu dia menasihatkan teladani Yesus. Meneladani Tuhan Yesus. Berarti apa, saudaraku? Berarti tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dikatakan pada ayat 23, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, dia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Allah yang menghakimi dengan adil. Yang pertama, meneladani Yesus. Berarti kita tidak membalas kejahatan yang bersangkutan dengan kejahatan. Bahkan sebaliknya. Kalau Anda membaca Roma pasal yang ke-12, ayat 14 dan ayat 17, ketika kita dianiaya, justru kita akan memberkati mereka. Jangan mengutuk, berkati mereka yang menganiaya kamu, berkati mereka yang memperlakukan kamu tidak adil. Dan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-17. Jadi saudara-saudaraku, kita tidak akan membalas kejahatan dengan kejahatan. Sebagaimana Yesus dicaci maki, dia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, dia tidak mengancam. Tetapi dikatakan menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Menyerahkan penghakiman itu kepada Tuhan yang adil. Jangan membalas, karena pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Pembalasan adalah haknya Tuhan, dan Tuhan itu adil. Dia akan menyatakan keadilannya pada waktunya nanti. Sekalipun hari ini kita diperlakukan tidak adil, tapi pada waktunya nanti Tuhan akan menunjukkan keadilannya. Jangan membalas kejahatan, tetapi menyerahkan penghakiman itu kepada Tuhan. Berikutnya, yang ketiga, meneladani Yesus adalah berarti kita mengampuni. Mengampuni mereka. Itulah yang dilakukan Yesus. Ketika Yesus disalibkan, pertama kali kata yang keluar dari mulut Tuhan Yesus adalah, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Lukas pasal 23 ayat yang ke-34. Mengampuni. Stefanus juga melakukan hal yang sama. Ketika dia dirajam batu, Kisah Rasul pasal yang ke-7 ayat 59 sampai 60 juga mengatakan hal yang sama. Mengampuni, meminta Tuhan mengampuni. Nah, sekarang saudara-saudara sekalian, siapapun yang memperlakukan Anda tidak adil, apakah itu di masyarakat, apakah itu di tempat kerja, atau di keluarga, bahkan di gereja, ampuni. Ampuni mereka. Karena dengan mengampuni, saudara menyembuhkan diri saudara sendiri. Dengan mengampuni, saudara melepaskan rantai yang mengikat saudara. Mengampuni. Saudara-saudara sekalian. Dan terakhir apa yang harus kita lakukan? Tentu hal tersebut menyakitkan hati kita, mendatangkan luka di dalam hati kita, batin kita. Bagaimana kita diperlakukan tidak adil, bagaimana kita didiskriminasi, bagaimana kita dianaktirikan. Semuanya itu akan menyebabkan luka di dalam hati kita. Sebab itu Rasul Petrus mengatakan pada ayat 24 dari 1 Petrus pasal yang kedua tadi.
Di tengah-tengah dia menguraikan bagaimana kita harus meneladani, mengikuti jejak Yesus ketika diperlakukan secara tidak adil, ketika kita teraniaya, ketika kita menderita. Nah, dia mengatakan oleh bilur-bilurnya kamu sudah disembuhkan. Firman Tuhan ini mengutip apa yang diucapkan oleh Nabi Yesaya tentang penderitaan Mesias, Yesus Kristus. Dan memang bilur-bilur Yesus menyembuhkan sakit kita, sakit jasmani kita, tetapi juga sakit hati kita. Dia menyembuhkan luka-luka yang disebabkan oleh karena perlakuan yang tidak adil. Dia menyembuhkan luka-luka yang disebabkan oleh karena kesengsaraan, penderitaan. Ketika kita berbuat baik, berbuat benar, melakukan kehendak Allah, justru kita mengalami semuanya itu. Saudara, luka-luka tersebut Tuhan ingin menyembuhkan. Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat yang saya kasih, apapun perlakuan yang tidak adil yang saudara alami, penderitaan dan kesengsaraan apapun yang sedang Anda hadapi, ketika Anda melakukan kehendak Allah, berbuat baik dan benar, justru bukan upah, tetapi malapetaka yang Anda terima. Hari ini firman Allah ingin membebaskan saudara. Hari ini firman Allah menunjukkan kepada Anda bahwa ada tujuan Tuhan, yaitu proses kehidupan untuk menjadikan kita lebih mulia, lebih serupa dengan Dia. Bahwa Tuhan menyediakan upah yang kekal di surga. Jangan takut, jangan berhenti berbuat baik, jangan berhenti mengikuti Tuhan, jangan berhenti melayani, jangan berhenti melakukan kehendak Allah meskipun kita tidak mendapatkan upah yang seperti kita harapkan. Jangan. Tapi kuduskan Yesus sebagai Tuhan. Akui Dia sebagai Tuhan yang baik, yang berdaulat, yang berhak melakukan apa saja. Sebagai Tuhan yang patut kita taati. Tuhan memerintahkan kita jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, sebaliknya dengan kebaikan. Taati Dia, serahkan penghakiman itu kepada Tuhan. Biar Tuhan yang menghakimi. Pada waktunya Dia akan menunjukkan itu. Kewajiban kita adalah mengampuni mereka. Kewajiban kita, bagian kita adalah melepaskan pengampunan kepada setiap orang yang sudah membuat hati Anda pahit, yang membuat Anda kecewa, yang membuat Anda marah, yang membuat Anda sengsara dan menderita. Ampuni, saudara. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak saudara meminta Tuhan menyembuhkan setiap luka yang disebabkan oleh hal tersebut. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, biar Roh Kudus bekerja lebih lanjut, berkarya lebih lanjut di tengah-tengah kami. Engkau melihat Tuhan kalau ada anak-anak-Mu yang terluka, menjadi pahit, menjadi kecewa, menjadi marah oleh karena ketidakadilan yang mereka alami, oleh karena penderitaan dan kesengsaraan yang mereka hadapi. Ya Tuhan, hari ini kami mohon anugerah-Mu, sembuhkan mereka semuanya, sembuhkan setiap luka di dalam hati mereka. Biar kasih-Mu Tuhan memampukan mereka untuk melepaskan pengampunan, melepaskan berkat kepada orang-orang yang sudah menganiaya, yang sudah membuat mereka rugi, yang sudah membuat mereka menderita. Tuhan Yesus, kami minta kasih-Mu yang sempurna, kami minta kasih-Mu yang melampaui akal itu, membalut setiap luka dan memulihkan setiap relasi ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, biar berkat Tuhan tercurah atas umat-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Ya, kita ucap syukur untuk firman Tuhan yang kita baru saja dengarkan saudara. Dan biarlah kita menjadi pelaku-pelaku dari firman Tuhan. Kita ucap syukur bahwa hari ini kita boleh beribadah kepada Tuhan, akan puji-pujian, penyembahan, dan kita mendengarkan firman Tuhan. Dan pada saat ini kita mau berikan persembahan kita sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Saudara dapat memberikan persembahan melalui transfer yang tersedia nomornya di layar. Saya akan bacakan sebuah ayat di dalam Filipi 4 ayat 19 mengatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin saudara. Mari kita berdoa untuk persembahan kita pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Kau yang senantiasa menuntun setiap kami Tuhan Yesus. Dan saat ini kami memberikan persembahan kami Tuhan Yesus. Mari Tuhan yang pakai setiap persembahan kami Tuhan, untuk boleh berbuahkan jiwa-jiwa Tuhan untuk kerajaan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya juga Tuhan yang terus senantiasa memberkati setiap pekerjaan kami, keluarga kami, dalam studi kami Tuhan. Kau yang sertai Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami mau berikan dengan penuh sukacita. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Saat memberi kita akan nyanyikan lagu Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Dia miliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Kita hidup karena kasih-Nya yang besar. Kita hidup karena kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Haleluya, besar, sungguh besar. Haleluya, besar, sungguh besar. Haleluya, besar, sungguh besar. Mazmur 100 ayat 2 mengatakan, beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Setelah sekian lama kita tidak beribadah secara onsite atau tatap muka, maka saudara, saya mengajak Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian untuk kita bisa beribadah kembali dengan tatap muka atau onsite. Adapun ibadah onsite ini kita rencanakan setiap Sabtu pertama dan Sabtu ketiga, saudara. Dan untuk syarat-syaratnya saudara beribadah onsite tersebut adalah saudara sudah berusia lebih dari 15 tahun. Sudah divaksin 2 kali. Saudara juga dalam keadaan yang sehat dan prima. Di samping itu memakai masker double. Dan kemudian mengisi form assessment sesuai dengan link yang tertera pada layar. Ayo saudara, kita kembali bersemangat untuk ibadah tatap muka ini. Saya percaya ketika kita kembali bersama-sama beribadah, di situ saudara kita akan menemukan hadirat Tuhan. Di situ secara pribadi kita akan mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, keluarga Masa Depan Cerah, Bogor, Depok, dan Tangsel. Tidak terasa sebentar lagi kita memasuki bulan Desember. Kita mau bersama-sama memperingati hari kelahiran Yesus Kristus. Oleh sebab itu, kami dari Panitia Natal ingin mengajak Bapak Ibu untuk memberi persembahan dana Natal kita tahun ini. Untuk persembahan Natal, Bapak Ibu Saudara dapat memberikan transfer ke nomor rekening persembahan Natal seperti yang tertera di layar Bapak Ibu Saudara. Dengan mencantumkan angka 1 pada digit terakhir sebagai kode persembahan Natal. Sebagai contoh, Rp100.000 menjadi Rp100.001. Bagi Bapak Ibu yang mau memberikan secara onsite, amplop persembahan sudah disediakan. Adapun dana Natal ini akan dipergunakan untuk acara Natal kita dalam acara Natal onsite, acara Natal online, dan acara berbagi kasih Natal
untuk kemuliaan nama Tuhan sebagai sumber berkat kita. Mari Bapak dan Ibu, kita mendukung acara Natal kita tahun ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu, sama-sama kita beribadah pada minggu depan, tanggal 20 November jam 5 sore di YouTube channel kesayangan kita. Kita akan dilayani oleh Pastor Lambert Lois yang pasti memberikan kekuatan yang baru untuk kita semuanya. Mari Bapak Ibu sama-sama tergabung dalam jadwal doa kita. Ada doa fajar pada hari Senin jam 5:30 pagi. Doa jemaat Rabu jam 6:30 malam. Semua kegiatan doa diadakan via Zoom dengan meeting ID yang tertera di layar. Mari sama-sama kita berdoa bersatu hati untuk gereja ini. Mari sama-sama bergabung dalam doa Rabu spesial pada tanggal 24 November jam 6:30 malam dengan tema Tuhan berperang, memberi kemenangan. Dan kita akan dilayani oleh Pak Paulus Koritelu dan Ibu Gloria. Mari sama-sama kita mengalami kemenangan di kemenangan dan terobosan melalui doa Rabu ini. Mari bergabung dalam doa puasa jemaat pada hari Sabtu tanggal 20 November jam 2 siang. Semua pelayan wajib hadir ya. Mari sama-sama kita berdoa dan bersatu hati. Mari kita bersama-sama tetap bersemangat untuk kesan. Kesan dapat diadakan secara onsite. Dapat berkoordinasi dengan pemimpin kesan masing-masing. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi sekretariat. Mari Bapak Ibu sama-sama bergabung dalam kesan gabungan pada tanggal 28 November hari Minggu jam 7 malam. Kita akan dilayani oleh Pastor Sivera Setiawati. Dan tentu ada acara-acara yang menarik dan ada games juga. Mari sama-sama kita berkumpul bersatu hati dalam kesan gabungan ini. Untuk Bapak Ibu yang mempunyai anak usia balita hingga SD, dapat mengajaknya mengikuti ibadah anak. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi kakak-kakak sekolah minggu yang kontaknya tertera di layar kaca. Bapak, Ibu, dan teman-teman, saya Kapten Bimo akan menerbangkan pesawat MDC Airlines dengan rute penerbangan Bogor, Depok, Tangerang Selatan. Kami segenap kru yang bertugas mengundang Bapak, Ibu, dan teman-teman untuk terbang bersama dengan kami. Catat tanggal dan jam penerbangannya, pastikan jangan sampai ketinggalan. Berang-berang bawa kami. Bareng-bareng join yuk. Let's go! Firman Tuhan telah disampaikan oleh hambanya Pak Haji Sudikno. Terima kasih untuk pelayanan yang luar biasa dan pesan firman Tuhan yang sangat luar biasa supaya kita semua dapat melampaui kepahitan. Matius 5 ayat 10 berkata, "Berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran, sebab merekalah yang empunya kerajaan surga." Mari saudara, kalau kita harus teraniaya karena semua tuduhan, fitnahan, hal-hal yang buruk, mari terima semua itu dengan sukacita. Karena sekali lagi Tuhan akan membalikkan semua itu menjadi kebahagiaan bagi setiap kita. Kita akan akhiri ibadah kita, mari terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera, kasih karunia, serta persekutuan dengan Roh Allah yang kudus menyertai Bapak Ibu, menguatkan Bapak Ibu, dan di dalam kebenarannya kita belajar untuk menerima semua yang buruk karena kita tahu Tuhan ada di pihak kita. Dia akan membalikkan segala sesuatu menjadi berkat. Terimalah berkatnya dan jadilah berkat bagi semua orang di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Amin.